Pancasila di era globalisasi oleh kelompok 3 terdiri dari Muhammad Renaldi, Ade Putra, Inayah Ulfa, dan Ristianti. Era globalisasi. Saat ini, globalisasi berkembang begitu pesat. Globalisasi mempengaruhi segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dilihat dari prosesnya, globalisasi adalah sesuatu yang wajar dalam kehidupan yang tumbuh dan berkembang. Di sini tinggal bagaimana setiap bangsa menyikapinya. Jika suatu bangsa tidak mampu mengikuti arus globalisasi, terutama negara yang tingkat kehidupan dan pembangunannya masih tradisional, hal itu akan menimbulkan kekhawatiran hubungan internasional dan berpengaruh pada kondisi dalam negeri. Misalnya, kekhawatiran dalam aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Globalisasi telah menciptakan beberapa peluang yang dapat menguntungkan kehidupan manusia. Di antaranya, suasana kehidupan yang semakin mudah, nyaman, praktis, berkualitas, serta bekerja makin cepat dan efisien. Pada sisi lain, globalisasi dapat menimbulkan tantangan bagi seseorang. Globalisasi membuat dunia akan menyempit. Globalisasi membawa kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat. Globalisasi menurut Khotib 2007. Globalisasi pada hakikatnya adalah suatu fenomena perubahan kehidupan global yang dapat membawa pengaruh positif dan negatif bagi suatu bangsa. Jadi, bangsa Indonesia harus dapat mengembangkan profesionalisme sumber daya manusia atau SDM-nya agar mampu menyeleksi masalah masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Globalisasi merupakan suatu proses global yang mempengaruhi semua aspek kehidupan manusia. Menurut Khotib 2007-90, bagi kehidupan bangsa Indonesia, masuknya pengaruh asing di era globalisasi ini sudah tidak dapat dibendung lagi. Nah, selanjutnya kelompok kami akan menampilkan pemaparan materi yang bersangkutan dengan Pancasila di era globalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Renaldi dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang peranan Pancasila di era globalisasi. Pancasila sangat diperlukan di era globalisasi seperti saat ini. Mengapa demikian? Karena Pancasila dianggap sebagai pembatas untuk memilih budaya yang masuk di Indonesia. Karena seperti sekarang, mungkin budaya yang masuk di Indonesia mungkin budaya yang masuk di Indonesia adalah budaya-budaya barat, sehingga kita harus menyaring budaya yang masuk di Indonesia yang dapat diterima oleh masyarakat dan bangsa di negara Indonesia yang bermanfaat. Selanjutnya, bagaimana peranan Pancasila di era globalisasi pada saat ini? Di era globalisasi pada saat ini, Pancasila berperan penting untuk tetap menjaga eksistensi kepribadian Indonesia. Karena adanya globalisasi, batasan-batasan kebudayaan asing yang masuk di Indonesia dapat kita atasi ke masyarakat. Atau peranan penting Pancasila di era globalisasi pada saat seperti ini adalah sebagai penyaring atau filter hal-hal atau dampak-dampak positif yang dapat masuk di Indonesia seperti pada saat ini. Hal-hal ini disebabkan karena Pancasila adalah dasar atau negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga
apapun yang tidak sesuai dengan Pancasila, maka itu bisa kita tinggalkan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Iwilfa, kelas 1B Teknik Elektro. Nah, baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya mengenai penerapan Pancasila di era globalisasi. Implementasi nilai-nilai Pancasila di era globalisasi ini bisa kita terapkan mulai dari menunjukkan sifat nasionalisme. Sifat nasionalisme ini bisa kita gali melalui momentum penting suatu negara, misalkan peringatan Sumpah Pemuda, Hari Kemerdekaan, Hari Pahlawan, dan hari-hari besar nasional lainnya. Bagaimana sih cara kita menerapkan nilai-nilai Pancasila pada generasi muda saat ini? Nah, untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, maka seluruh generasi muda harus bangga menjadi bagian dari Indonesia, menjadi bagian dari koalisi budaya dan etnik, lebih mengenal budaya lain, dan menguatkan identitas negara dengan menurunkan nama bangsa dengan prestasi. Selanjutnya, bagaimana sih eksistensi nilai Pancasila di era globalisasi ini pada generasi Z? Nah, nilai Pancasila atau penerapan Pancasila bisa kita lakukan dengan melakukan sebuah kegiatan, karena di dalam kegiatan itu kita mendapatkan pembelajaran tentang musyawarah, gotong royong, mengungkapkan pendapat, dan lebih menghargai perbedaan di antara manusia. Apa saja tantangan penerapan Pancasila di era digital sekarang? Tantangan Pancasila di era digital sekarang karena yang pertama, adanya arus globalisasi. Yang kedua, mudahnya masuk budaya asing. Serta yang ketiga, penyebarluasan hoax dan ujaran kebencian. Yang keempat, banyak mahasiswa atau siswa yang tidak mempelajari nilai-nilai Pancasila. Serta yang keenam, mudahnya suatu nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Bagaimana cara mempertahankan nilai Pancasila di era globalisasi sekarang ini sebagai warga negara Indonesia yang baik? Hal yang pertama yang harus kita lakukan untuk tetap menjaga ideologi Pancasila pada sekarang ini adalah dengan menolak segala yang baru tentang nilai Pancasila, dan yang kedua, menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sikap yang harus dikembangkan untuk menghadapi dampak globalisasi adalah dengan kontrol diri, mawas diri, penguatan iman, dan penguatan jiwa Pancasila. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat kita terapkan melalui hidup berdampingan antara budaya asing dan budaya asli Indonesia. Karena dari kedua interaksi tersebut, kita dapat mengambil satu pembelajaran untuk tetap hidup. Karena dengan adanya globalisasi maka kan bakal negara akan terus berkembang sehingga akan terus budaya kebudayaan akan dapat masuk dengan mudah masuk tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ristianti dari kelompok 3 yang akan membahas materi tentang peluang Pancasila di era globalisasi. Baik, seperti yang sudah kita ketahui, tentang peluang Pancasila di era globalisasi itu sendiri sangatlah beragam. Adapun beberapa yang perlu digarisbawahi, yaitu yang pertama, sebagai filter dan penyaring ideologi asing yang masuk ke Indonesia. Maksudnya, munculnya paham dan pemikiran yang bertentangan dengan nilai-nilai ideologi Pancasila itu sendiri. Yang kedua, sebagai identitas negara, agar kita tidak mengikis budaya asli Indonesia itu sendiri, sehingga kita mempunyai identitas dan ciri khas tersendiri. Yang ketiga, sebagai landasan penolakan atau penerimaan budaya asing. Maksudnya, agar kebiasaan dari informasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila kita bisa menolak, maupun jika tidak sesuai dengan apa yang menjadi ideologi itu sendiri. Maka dapat kita simpulkan bahwa ideologi di era globalisasi sangatlah berperan penting dalam negara kita, agar kita tidak semena-mena dalam nilai-nilai budaya serta aturan Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.